Desa Kedung Jati diselimuti kabut tipis. Angin berhembus dari arah pemakaman tua di tepi hutan bambu, membawa aroma lembab tanah basah yang menusuk hidung. Bagi sebagian orang desa, malam Jumat Kliwon adalah malam pantangan. Tidak ada yang berani keluar, kecuali satu orang, Pak Jatmiko, penjaga makam yang sudah lebih dari 20 tahun mengabdi. Pak Jatmiko terbiasa duduk di pos jaga dekat pintu gerbang pemakaman. Malam itu, sambil menyalakan rokok kreteknya, ia mengamati bintang yang samar tertutup awan. Tidak ada yang aneh, sampai tiba-tiba seekor anjing kampung melolong panjang dari arah dalam makam. Suaranya tidak biasa serak, putus-putus, seolah melolong ketakutan. Tak lama, Warto, seorang penggali kubur, berlari tergopoh-gopoh ke arah pos. Napasnya tersengang, wajahnya pucat. "Mimiko, aku lihat sesuatu," katanya terbata. Pak Jatmiko menepuk bahunya, mencoba menenangkan. "Apalagi yang kau lihat, Kunti, genderuwo? Jangan-jangan kau hanya mabuk tuak." Namun Warto menggeleng keras. "Bukan ini lain. Aku lihat pocong tapi tanpa kain kafan. Badannya gosong, kulitnya bolong, matanya putih. Dan dia berjalan, KO. Berjalan, bukan melompat." Rokok di tangan Pak Jatmiko hampir jatuh. Ia terdiam, mencoba menolak bayangan itu. Pocong tanpa kain kafan, mustahil. Pocong, dalam cerita rakyat manapun, selalu terikat kain. Tapi wajah ketakutan Warto tidak mungkin dusta. Malam semakin larut. Dari dalam pemakaman, terdengar suara kelenang. Kain seperti lonceng kecil dipukul pelan. Tidak ada yang membawa lonceng di desa itu. Suara itu makin lama makin dekat, diiringi bau busuk menyengat. Pak Jatmiko memberanikan diri, melangkah ke pintu gerbang. Matanya menajam menembus kabut, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok tinggi, hitam gosong, berdiri di antara nisan. Belatung merayap di wajahnya, mulutnya terbuka tanpa suara. Kedua tangannya kaku menjuntai. Tidak ada balutan kafan, hanya tubuh busuk yang masih menyisakan sisa-sisa kain. Compang-camping di pergelangan kaki. Sosok itu tidak melompat, ia melangkah perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Ia berhenti di depan sebuah nisan tua yang hampir tertutup lumut. Pak Jatmiko menelan ludah. Ia mengenali nisan itu, Mbah Wiryo, nama yang selama ini hanya dibisikkan orang tua-tua. Seorang dukun hitam yang puluhan tahun lalu mati dengan cara hina, dikubur tanpa dimandikan dan tanpa dikafani. Angin malam mendadak berhenti, sunyi menelan seluruh desa. Lalu, dari mulut sosok itu terdengar suara lirih, seperti bisikan dari perut bumi. "Aku butuh kainku." Pak Jatmiko tertegun. Rokok di tangannya padam, tangannya gemetar. Warto sudah jatuh pingsan di tanah. Dan sebelum ia sempat berbuat apa-apa, sosok itu perlahan menoleh ke arahnya. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk. Pak Jatmiko mundur selangkah, namun kabut semakin tebal, mengurungnya. Sosok itu tidak bergerak lagi, hanya menatap. Hingga perlahan-lahan kabut menelannya, dan ia menghilang begitu saja. Malam itu, penjaga makam yang selama ini dianggap pemberani, akhirnya merasakan dingin merayap di tulangnya. Ia tahu, sejak malam Jumat Kliwon itu. Keesokan paginya, suasana desa kacau. Kabar bahwa pocong tanpa kain kafan muncul di pemakaman menyebar cepat. Warto yang semalam pingsan akhirnya siuman, tapi tubuhnya masih gemetar hebat. Ia bersumpah akan berhenti jadi penggali kubur, meski pekerjaan itu satu-satunya sumber nafkahnya. Pak Jatmiko tidak banyak bicara. Malam tadi masih jelas terbayang di matanya sosok gosong itu. Suara lirih dari mulut busuknya, dan tatapan mata kosong yang menusuk tulangnya. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak selesai di pemakaman itu. Sore harinya, ia memberanikan diri kembali berkeliling makam. Ia ingin memastikan nisan yang semalam didatangi pocong. Langkahnya pelan, tapi dadanya berdegup keras. Di sana, di bawah pohon asam besar yang akarnya menjulur ke tanah, berdiri sebuah nisan tua penuh lumut. Huruf-huruf pada batu sudah nyaris terhapus, tapi Pak Jatmiko masih bisa membacanya. Mbah Wiryo. Nama itu membuat bulu kuduknya meremang. Ingatan masa kecil, menyeruak cerita ibu-ibu desa tentang seorang dukun hitam yang menolak agama, menolak adat, dan mati terkutuk. Orang-orang dulu bahkan tidak mau menyentuh jasadnya. Ia dikubur begitu saja, tanpa dimandikan, tanpa kafan, hanya ditimbun tanah seadanya. "Apakah benar itu kau?" gumam Pak Jatmiko lirih, seakan berbicara pada nisan. Angin berhembus, membawa bau busuk samar yang langsung mengingatkannya pada malam sebelumnya.
Malam itu, warga desa kembali diganggu. Seorang nenek tua, Bu Sarni, mengaku melihat bayangan tinggi berjalan di tepi sawah. Bukan orang, bukan pula hantu biasa. Sosok itu meninggalkan jejak tanah basah yang berlendir. Padahal, tanah sawah sedang kering. Kabar itu membuat warga makin resah. Sebagian menyarankan agar diadakan doa bersama. Sebagian lagi ingin meninggalkan desa untuk sementara. Namun kepala desa, Pak Karto, menolak kepanikan. Ini hanya kabar berlebihan. Jangan mudah percaya, katanya lantang. Tapi mata tuanya jelas menyimpan ketakutan. Malam berikutnya, Pak Jatmiko kembali berjaga. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Dari kejauhan, ia mendengar lagi suara lonceng kecil klenan. Kanang pelan, teratur, menyeramkan. Ia mengikuti suara itu dengan langkah ragu. Dan benar saja, potong tanpa kain kafan muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Tubuhnya tampak jelas tulang rusuk menonjol. Dagingnya membusuk. Dan matanya seperti lubang hitam tak berdasar. Sosok itu berjalan pelan menuju nisan Mbah Wiryo. Lalu berhenti di sana, seolah menunggu sesuatu. Pak Jatmiko bersembunyi di balik batu nisan besar, mencoba menahan napas. Sosok itu menunduk, tangannya meraba tanah pusara. Dari mulutnya kembali terdengar bisikan serak. Aku butuh kainku kembali. Mendengar itu, Pak Jatmiko merasa darahnya membeku. Ia mulai yakin, pocong itu memang roh Mbah Wiryo terjebak, marah, dan menuntut sesuatu yang hilang darinya. Malam itu, sebelum sosok itu lenyap ditelan kabut, Pak Jatmiko melihat sesuatu yang membuat hatinya semakin ciut tanah di atas pusara. Mbah Wiryo basah, seolah baru saja digali dari dalam. Desa makin dicekam ketakutan. Setelah 2 malam berturut-turut sosok pocong tanpa kain kafan menampakkan diri, warga tak lagi berani keluar rumah. Jalanan yang biasanya ramai dengan obrolan dan lampu minyak kini gelap gulita. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang berdesir. Pak Jatmiko, meski jantungnya masih dihantui bayangan pocong itu, tetap menjalankan tugas sebagai penjaga makam. Namun ada perasaan aneh, seolah-olah sosok itu menunggu, mengawasinya dari balik kabut. Malam itu, seorang anak kecil bernama Sari menghilang. Ia terakhir terlihat bermain di halaman rumah bersama teman-temannya menjelang maghrib. Ibunya panik. Warga pun berbondong-bondong mencari dengan obor di tangan ke arah makam. Tadi aku lihat dia lari ke sana, teriak salah satu anak. Pak Jatmiko merasa darahnya berdesir. Ia berlari ke pemakaman bersama beberapa warga. Suasana di sana sunyi. Hanya cahaya obor yang bergetar menyorot nisan berlumut. Lalu, dari bawah pohon bambu tua, terdengar suara lirih, tangisan anak kecil. Mereka mendekat. Sari ditemukan dalam keadaan pingsan, tubuhnya kaku. Seluruh bajunya penuh tanah, basah dan lumpur, seperti baru digali dari dalam kuburan. Di tangannya menggenggam erat seutas kain putih kotor, robek di ujungnya. Ibunya menjerit, memeluk tubuh anaknya yang dingin. Warga berdesakan, sebagian beristighfar, sebagian lain langsung menangis. Pak Jatmiko mengambil kain itu dengan tangan gemetar. Bau busuk langsung menusuk hidungnya. Hatinya semakin ciut ketika menyadari kain itu bukan kain biasa. Itu potongan kain kafan. Sari akhirnya sadar setelah dipapah pulang. Tapi ia tak henti-hentinya meracau. Dia memanggilku. Lelaki gosong itu. Dia bilang aku harus bawa kainnya. Dia butuh kainnya kembali. Warga gemetar mendengar ucapan polos itu. Beberapa orang langsung menyalahkan Pak Jatmiko karena dianggap membiarkan pocong itu bergentayangan. Tapi sesepuh desa, Mbah Sastro, menenangkan semua orang. Tenang, jangan saling menyalahkan. Ini jelas roh Mbah Wiryo yang tidak tenang. Jasadnya dulu memang tidak dikafani. Itu sebabnya ia menuntut haknya kembali. Pak Jatmiko menunduk. Semua potongan cerita itu mulai menyatu di kepalanya. Nisan Mbah Wiryo, bisikan aku butuh kainku kembali. Dan kini potongan kain kafan di tangannya. Semua mengarah pada satu hal, roh itu tidak akan berhenti sebelum keinginannya terpenuhi. Malam semakin larut, tapi suasana desa tak tenang. Dari arah pemakaman, terdengar lagi bunyi lonceng kecil kelanang-kelenang, disusul bau busuk yang terbawa angin hingga ke rumah-rumah warga. Pak Jatmiko berdiri di depan rumahnya sambil menggenggam kain kafan yang ditemui. Sari, ia menatap ke arah pemakaman yang samar tertutup kabut. Untuk pertama kalinya, ia sadar, teror ini bukan lagi sekadar bayangan. Mbah Wiryo benar-benar bangkit dari kuburnya. Ketika Sari ditemukan di pemakaman dengan kain kafan di genggamannya,
Desa Kedung Jati tak lagi sama. Warga tak berani keluar rumah, anak-anak dijaga ketat, dan suara gamelan hajatan yang biasanya terdengar dari kejauhan, kini berganti dengan bisikan doa di setiap rumah. Atas saran Mbah Sastro, sesepuh desa, diputuskan untuk mengadakan doa bersama di mushola kecil dekat pemakaman. Warga berkumpul membawa kitab, minyak wangi, dan dupa. Mereka berharap roh Mbah Wiryo yang gentayangan bisa ditenangkan dengan bacaan ayat suci. Pak Jatmiko duduk di barisan depan, masih menggenggam potongan kain kafan yang ditemukan Saring. Setiap kali ia menatapnya, bulu kuduknya meremang. Kain itu terasa dingin, seolah menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya. Doa pun dimulai. Suara para lelaki melantunkan ayat dengan penuh kehusukan. Sesekali terdengar isak tangis warga, perempuan yang hatinya tak kuat menghadapi teror ini. Api lilin bergetar ditiup angin, meski pintu mushola ditutup rapat. Namun baru separuh doa berjalan, tiba-tiba terdengar bunyi kelenang lonceng kecil dari arah luar. Suara itu jelas, nyaring, meski tidak ada seorang pun yang membawa lonceng. Semua bacaan terhenti. Mushola mendadak senyap. Teruskan. Jangan berhenti, bentak Mbah Sastro dengan suara bergetar. Mereka kembali membaca doa. Kali ini lebih keras. Tapi angin kencang tiba-tiba bertiup dari celah jendela, membuat dupa mati seketika. Suara kelendeng terdengar semakin dekat, seolah bergerak mengelilingi mushola. Beberapa warga mulai panik, anak-anak menangis ketakutan. Dan saat itulah, lampu minyak padam. Kegelapan menyelimuti seluruh ruangan. Dalam gelap, terdengar suara berat dan serak, sama seperti yang pernah didengar Pak Jatmiko di pemakaman. Aku butuh kainku, kembalikan kainku. Jeritan pecah. Warga berhamburan keluar mushola meski dalam gelap. Pak Jatmiko mencoba bertahan, tapi tiba-tiba kain kafan di tangannya bergetar sendiri. Seperti ada yang mencoba merebutnya dari dunia lain. Ia merasakan jari-jari dingin mencengkeram pergelangannya. Meski tidak ada yang terlihat, dengan sekuat tenaga, ia melepaskan kain itu dan berlari keluar bersama warga lain. Di luar, kabut tebal sudah menutupi pemakaman dan jalan desa. Dari dalam kabut, samar-samar tampak sosok tinggi berjalan perlahan. Tubuhnya hitam gosong, matanya kosong, dan dari mulutnya mengalir cairan hitam. Pak Jatmiko menatap ngeri. Sosok itu berdiri tepat di depan mushola, menunduk ke arah kain kafan yang kini tergeletak di tanah. Warga hanya bisa menjerit. Doa yang mereka panjatkan malam itu tak hanya gagal, tapi justru membuat roh Mbah Wiryo semakin kuat. Sejak doa bersama gagal, ketakutan warga semakin menjadi-jadi. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati mushola kecil itu. Konon, setiap malam terdengar bunyi lonceng kelenang. Keleneng diiringi suara lirih menangis dari dalam. Bahkan ayam jantan enggan berkokok di sekitar tempat itu, seolah merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Pak Jatmiko dihantui rasa bersalah. Bayangan sosok gosong itu tak pernah lepas dari pikirannya. Ia merasa semua ini terjadi karena dirinya menjaga makan dengan lalai. Tapi ada hal yang lebih membuatnya gelisah. Ucapan Mbah Wiryo yang berulang kali memohon kain kafan. Apa benar arwah itu hanya menuntut kain kafannya kembali? Atau ada sesuatu yang lebih gelap? Mbah Sastro akhirnya memanggil Pak Jatmiko secara pribadi. Mereka duduk di rumah panggung tua milik sesepuh desa itu. Api lampu minyak bergoyang pelan, menambah tegang suasana. Aku tidak bisa menutupinya lagi, kata Mbah Sastro lirih, menatap kosong. Mbah Wiryo bukan orang biasa. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai dukun yang menyeleweng. Banyak orang percaya ia mencari ilmu hitam. Bahkan ada yang bilang ia melakukan pesugihan. Pak Jatmiko terperanjat. Ia ingat benar. Saat kecil ia pernah melihat orang-orang datang ke rumah Mbah Wiryo tengah malam. Tapi kala itu ia tak paham. Apakah itu sebabnya jenazahnya tidak dikafani? Tanya Pak Jatmiko. Mbah Sastro mengangguk pelan. Benar, waktu Mbah Wiryo meninggal, tubuhnya gosong tak wajar. Ada semacam kutukan. Orang-orang ketakutan. Mereka memutuskan tidak mengafani. Hanya menutup tubuhnya dengan tikar usang lalu dikuburkan cepat-cepat. Pak Jatmiko merasakan bulu kuduknya berdiri. Semua mulai jelas. Arwah Mbah Wiryo tidak tenang karena ia tidak diperlakukan semestinya. Namun ada sesuatu yang lebih menakutkan. Roh seorang dukun hitam yang penuh dendam kini bebas berkeliaran. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbah? Suara Pak Jatmiko gemetar. Mbah Sastro menatapnya tajam. Kain kafan itu harus dikembalikan. Tapi tidak cukup. Kita harus menggali makamnya
dan memakamkannya ulang dengan benar. Kalau tidak, arwahnya akan terus menghantui dan bisa saja ia menuntut nyawa sebagai ganti. Perkataan itu menghantam hati Pak Jatmiko. Menggali makam dukun hitam di tengah malam, membayangkannya saja sudah membuatnya hampir kehilangan akal. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini satu-satunya cara. Malam semakin larut, angin dingin menyusup ke celah-celah rumah tua itu. Dari kejauhan, terdengar lagi bunyi kleneng-kleneng yang dibawa angin, seolah Mbah Wiryo mendengar pembicaraan mereka. Pak Jatmiko menggenggam kain kafan itu erat-erat. Dalam hati, ia tahu, malam berikutnya, mereka harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Angin dingin bertiup dari arah pemakaman Kedung Jati, membawa aroma tanah basah bercampur, bau anyir yang membuat siapapun enggan mendekat. Namun Pak Jatmiko, ditemani Mbah Sastro dan 3 lelaki desa yang masih berani, harus melangkah ke sana dengan sekop dan cangkul di tangan. Kita lakukan dengan cepat, jangan banyak bicara, ujar Mbah Sastro dengan wajah kaku. Ia membawa kendi berisi air doa dan beberapa helai kain putih baru. Suasana hening, hanya suara langkah kaki di atas tanah berumput yang terdengar. Sesekali suara kleneng-kleneng muncul samar dari dalam kabut, membuat semua orang menahan napas. Sampai di makam Mbah Wiryo, suasana makin mencekam. Batu nisan sudah miring, ditutupi lumut tebal, seolah menandakan kubur itu memang tak pernah dirawat. Di sekitarnya, rumput liar tumbuh tinggi. Mulai sekarang, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, pesan Mbah Sastro. Penggalian pun dimulai. Sekop dan cangkul menancap ke tanah keras, menimbulkan suara klak-klak yang bergema di antara sunyi malam. Keringat mulai bercucuran meski udara sedingin es. Beberapa menit pertama berjalan lancar, namun tiba-tiba salah satu lelaki, Sarno, berhenti menggali. Wajahnya pucat pasi. Pak, tanah ini bergerak, bisiknya. Belum sempat yang lain bertanya, tanah di sekitar lubang makam bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari bawah. Suara lirih terdengar dari dalam. Jangan sentuh kuburku. Sarno menjerit, melampar cangkul dan berlari ke arah jalan desa. Hanya bayangan tubuhnya yang tertelan kabut. Sisanya masih bertahan, meski tangan gemetar. Pak Jatmiko semakin dalam menggali, hingga sekopnya mengenai sesuatu yang keras. Tulang, ia menelan ludah. Lalu bersama yang lain, membuka tikar usang yang membungkus jasad Mbah Wiryo. Saat kain penutup terangkat, tercium bau busuk menyengat yang membuat mereka hampir muntah. Tubuh itu masih gosong, kulitnya melepun, dan kedua matanya terbuka lebar seolah masih hidup. Tiba-tiba kain kafan yang dibawa Pak Jatmiko bergetar lagi, kali ini lebih kuat, seolah-olah jasad itu menuntut untuk segera dikenakan. Namun saat kain hendak diselimuti, angin kencang menerpa. Dari kabut muncul sosok tinggi, hitam legam, dengan wajah yang sama persis dengan jasad di dalam liang. Matanya merah menyala, giginya hitam, dan dari tubuhnya menetes cairan busuk ke tanah. Semua terhenti. Sosok itu melangkah perlahan mendekati liang. Suaranya bergema, tidak perlu kafan. Darah kalian cukup bagiku. Pak Jatmiko gemetar hebat. Malam itu, mereka sadar bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar arwah gintayangan, melainkan sesuatu yang jauh lebih haus dari sekadar kain kafan. Sosok menyeramkan itu berdiri tegak di tepi liang. Matanya menyala merah menembus kabut malam. Pak Jatmiko merasakan tubuhnya kaku, seolah akar pohon membelit kedua kakinya. Mbah Sastro berusaha menahan ketakutan, namun wajahnya jelas pucat pasi. Cepat, bacakan doa, teriaknya Paro, sambil menumpahkan air kendi ke tanah. Uap tipis membubung, namun tak mampu menahan teror yang ada di depan mata. Arwah Mbah Wiryo menggeram. Suaranya seperti dua manusia berbicara bersamaan, berat dan melengking. Kalian berani membangunkanku, tapi tidak ada yang bisa kabur malam ini. Tiba-tiba tubuh Sarno yang sebelumnya kabur muncul kembali dari kabut. Namun bukan lagi sebagai manusia. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan dari mulutnya menetes darah hitam. Ia berjalan kaku ke arah mereka, seolah dikendalikan oleh sosok hitam itu. Ya Allah, Pak Jatmiko mundur, gemetar. Dengan satu gerakan cepat, Sarno meloncat masuk ke liang kubur, menindih jasad gosong itu. Jeritan panjang terdengar, dan seketika tubuh Sarno mulai melapun. Kulitnya terkelupas, lalu kaku membeku. Darahnya meresap ke tubuh gosong Mbah Wiryo, seolah memberi makan. Mbah Sastro menjerit. Tumbal pertama telah dipilih. Ia tidak hanya menuntut kafan, tapi juga nyawa.
Pak Jatmiko hampir kehilangan akal. Kain kafan di tangannya bergetar semakin kuat, seperti memaksa dipakaikan pada jasad itu. Namun bagaimana bisa, jika jasad itu kini menyerap tubuh Sarno sebagai bagian dirinya? Sementara itu, dua lelaki desa lainnya sudah lari terbirit-birit meninggalkan lokasi. Meninggalkan Pak Jatmiko dan Mbah Sastro sendirian. Suasana menjadi semakin sunyi, hanya suara kelenang bercampur isak tangis samar dari kabut. "Jatmiko, dengarkan aku," suara Mbah Sastro lirih tapi tegas. "Kita harus segera bungkus jasad ini dengan kafan baru, sebelum ia menelan korban berikutnya. Kalau tidak, arwahnya akan semakin kuat dan tak terkendali." Namun belum sempat mereka bergerak, sosok tinggi hitam itu melompat turun ke liang, menatap tajam ke arah Pak Jatmiko. Matanya membara, mulutnya menyeringai, dan suara beratnya kembali terdengar. "Kain putih itu hanya akan mengikatku. Kalian pikir bisa membelenggu seorang dukun hitam?" Pak Jatmiko merasa tubuhnya lemas, tapi ia tahu tak ada pilihan lain. Malam itu, ia harus memilih melarikan diri seperti yang lain, atau menghadapi langsung teror yang ingin menelan seluruh desanya. Kabut semakin tebal, menutup pandangan seolah seluruh dunia hanya menyisakan kuburan tua itu. Angin malam berhembus dingin menusuk, membawa aroma anyir darah dan tanah basah. Pak Jatmiko masih berlutut di sisi liang, menggenggam kain kafan putih yang kini terasa berat, seperti ada ribuan tangan gaib yang menahannya. Sosok arwah Mbah Wiryo berdiri di dalam liang, matanya merah menyala menatap penuh kebencian. Sarno yang tadi dijadikan tumbal kini kaku, tubuhnya melekat pada jasad gosong itu, menyatu seolah tak pernah ada pemisah. Suara lirih bergema, entah dari mulut awan atau dari tanah itu sendiri. "Darah pertama telah kuhisap. Siapa berikutnya?" Pak Jatmiko hampir kehilangan nyali, namun Mbah Sastro menepuk bahunya. "Jangan goyang, Jatmiko. Ingat, kafan ini bukan sekadar kain. Ia simbol ikatan suci. Kalau berhasil melilit jasad itu, kekuatannya akan terkurung kembali." Arwah Wiryo menggeram, lalu melompat setengah tubuh keluar dari liang. Tangannya panjang, kurus, dan penuh kuku hitam yang tajam. Ia menggapai, hampir mencakar wajah Jatmiko. Seketika Mbah Sastro menghunus sebilah keris kecil dari balik sarungnya. Bukan keris biasa, bilahnya berkilau redup, dihiasi ukiran kuno yang sudah lama diwariskan keluarganya. "Dukun hitam, malam ini waktumu habis," seru Mbah Sastro, lalu menancapkan keris itu ke tanah tepat di bibir liang. Cahaya samar merembes, membuat sosok arwah itu berteriak melengking. Namun jeritan itu malah mengundang sesuatu yang lebih menyeramkan. Dari balik kabut, terdengar suara-suara lain. Seperti puluhan orang menangis dan tertawa bersamaan. Bayangan hitam muncul satu persatu di antara nisan, menyerupai sosok-sosok tanpa wajah. Mereka merangkak, berjalan pincang, bahkan ada yang melayang rendah, mengelilingi Pak Jatmiko dan Mbah Sastro. "Kita dikepung," Jatmiko berbisik gemetar. Mbah Sastro mengertakkan gigi. "Itu bukan manusia, hanya jelmaan amarahnya. Fokus, ikat jasadnya dengan kafan, sekarang juga." Dengan tangan gemetar, Jatmiko melempar ujung kain kafan ke dalam liang. Tapi kain itu seperti ditolak, terdorong keluar seakan ada kekuatan tak kasat mata menahannya. Sementara itu, bayangan-bayangan hitam semakin dekat. Bisikan mereka mulai jelas. "Satu tumbal tak cukup. Darah, darah, darah." Jatmiko menutup telinganya, tapi bisikan itu justru masuk ke dalam kepalanya. Ia hampir pingsan, hingga Mbah Sastro menggenggam tangannya kuat-kuat. "Jatmiko, ingat keluargamu. Kalau arwah ini lepas, seluruh desa akan jadi tumbalnya." Dengan sisa tenaga, Jatmiko menjatuhkan dirinya ke dalam liang, langsung menindih jasad gosong itu. Ia berteriak keras, "Bismillah," lalu melilitkan kafan ke tubuh hitam yang berontak hebat. Suara jeritan menggelegar memecah kabut, tanah bergetar, nisan-nisan berderak pecah. Di luar, Mbah Sastro menancapkan keris lebih dalam, hingga cahaya dari bilahnya meledak menyinari sekeliling. Bayangan hitam berhamburan, menjerit kesakitan, lalu lenyap ditelan kabut. Namun sebelum cahaya itu padam, Jatmiko sempat melihat wajah arwah Mbah Wiryo sangat dekat di hadapannya. Senyumnya melebar, memperlihatkan gigi tajam berlumuran darah. Lalu ia berbisik, "Kain putih ini tak akan lama menahanku." Kuburan itu terasa terisolasi dari dunia. Pak Jatmiko masih berada di dalam liang, tubuhnya penuh tanah dan peluh. Sementara kain kafan yang ia lilitkan kini menutupi jasad.
Gosong Mbah Wiryo, arwah itu, berhenti meronta, seolah terkunci. Namun matanya yang merah membara, masih menatap Jatmiko, penuh ancaman. Mbah Sastro berdiri di tepi liang, menatap tajam. Nafasnya berat, tangan yang masih mencengkeram keris bergetar. Sudah kau berhasil mengikatnya. Sekarang keluar, sebelum terlambat. Dengan susah payah, Jatmiko berpegangan pada nisan patar untuk naik. Namun baru setengah jalan, suara lirih terdengar dari bawah kain kafan. Bukan teriakan, bukan geraman, melainkan bisikan pelan yang merayap langsung ke telinganya. Jatmiko, kau pikir aku terkurung? Tidak, kini aku melekat padamu. Darahmu adalah kunciku. Jatmiko terhenti, tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi. Ia merasa dingin menjalari seluruh tubuh, seolah ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Matanya melirik kain kafan itu, kain yang seharusnya diam, kini bergetar halus, seperti ada denyut hidup dari dalamnya. Mbah Sastro merasakan keganjilan. Cepat, jangan dengarkan. Itu tipuannya. Namun sudah terlambat. Dari balik kain kafan, muncul noda merah kecil, merembes seperti darah segar. Noda itu cepat menyebar, membentuk pola tak wajar menyerupai wajah yang menyeringai. Tiba-tiba, cahaya dari keris Mbah Sastro meredup. Ia panik, mencoba menancapkannya lebih dalam. Tapi tanah justru bergetar, seperti menolak. Suara tawa lirih bergema dari segala arah, membuat bulu kuduk berdiri. Sastro, kau boleh menahanku, tapi muridmu ini akan jadi jalanku kembali. Jatmiko berteriak, merasa kepalanya dihantam ribuan suara. Tubuhnya bergetar keras, lalu matanya perlahan berubah. Mbah Sastro melihat jelas, di bola mata muridnya muncul semburat merah. Kilatan yang sama dengan arwah Mbah Wiryo. Tidak, jangan, teriak Mbah Sastro. Ia melompat ke dalam liang, mengguncang tubuh Jatmiko. Lawan, Jatmiko, jangan biarkan dia masuk. Namun Jatmiko justru tersenyum kaku, sesuatu yang bukan dirinya. Dari bibirnya keluar suara dua lapis. Suaranya sendiri bercampur dengan suara para Mbah Wiryo. Lawan, aku tak melawan, guru, aku menerima. Mbah Sastro terdorong ke belakang oleh kekuatan tak kasat mata. Ia terbanting ke batu niser, dadanya sakit, napasnya tersengal. Dari dalam liang, Jatmiko perlahan berdiri tegak. Tubuhnya masih tubuh manusia, tapi sorot matanya kini bukan lagi muridnya. Arwah Mbah Wiryo telah menemukan wadah baru. Kuburan bergetar semakin kuat, beberapa nisan retak dan roboh. Kabut menebal, mengurung mereka. Mbah Sastro berusaha bangkit meski tubuhnya lemah. Ia sadar, pertempuran belum selesai. Jasad gosong memang terikat, tapi arwahnya kini hidup dalam raga muridnya sendiri. Dan di kejauhan, suara kentongan bertalu dari arah desa. Tanda bahaya dibunyikan. Entah siapa yang memukulnya, tapi jelas, desa sudah mulai merasakan teror yang bangkit malam itu. Suara kentongan yang bertalu dari arah desa membuat suasana kuburan semakin mencekam. Suara itu biasanya tanda bahaya maling, kebakaran, atau gangguan gaib. Namun malam ini, dentang kentongan terdengar tidak wajar, iramanya kacau. Kadang cepat, kadang lambat, seperti dimainkan oleh tangan yang bukan manusia. Mbah Sastro masih terengah-engah setelah terhempas ke nisan, berusaha bangkit. Matanya menatap Jatmiko yang kini berdiri kaku di tepi liang. Sorot matanya merah menyala, wajahnya tanpa ekspresi. Hanya ada senyum tipis yang terasa asing. Itu bukan lagi muridnya. Itu adalah Mbah Wiryo, hidup kembali dalam tubuh Jatmiko. Jatmiko, lawan dia. Kau masih bisa, teriak Mbah Sastro dengan suara bergetar, mencoba menggugah sisa kesadaran muridnya. Namun sosok itu hanya menunduk, menatapnya. Lalu berkata dengan suara yang bertumpuk dua lapis, jangan sia-siakan tenagamu. Sastro, anak ini sudah menyerahkan diri padaku. Kau yang seharusnya bersiap, karena giliranmu berikutnya. Langkahnya berat namun pasti, mendekat ke arah gurunya. Setiap pijakan membuat tanah bergetar halus. Nisan di sekelilingnya berderak, beberapa bahkan retak. Dari balik kabut, terdengar suara-suara samar, seperti bisikan orang banyak. Padahal tak ada siapapun di sekitar mereka. Mbah Sastro mencabut kerisnya yang tadi hampir padam. Ia menggenggamnya erat, walau tangannya gemetar. Kalau begitu, aku harus melawanmu, meski harus menebas muridku sendiri. Namun sebelum ia sempat menyerang, suara kentongan kembali menggema. Kali ini lebih keras, sampai mengguncang dada. Dari arah desa, cahaya obor terlihat semakin mendekat. Rupanya beberapa warga berbondong menuju kuburan.
Suara teriakan terdengar samar Pak Sastro. Ada apa di kuburan? Sosok Jatmiko, atau lebih tepatnya arwah Mbah Wiryo dalam tubuhnya menoleh ke arah cahaya itu. Ia menyeringai. Ai, betapa ramahnya mereka. Aku bahkan tidak perlu mencarinya. Mereka yang datang padaku. Tubuh Jatmiko bergerak cepat, melompat ke arah semak-semak, menghilang ke arah desa. Mbah Sastro kaget, buru-buru mengejarnya. Namun tubuh tuanya tak mampu menandingi kelincahan yang dimiliki arwah itu. Di tengah keputusasaan, Mbah Sastro menancapkan keris ke tanah, lalu membaca doa dan mantra dengan terbata. Tanah bergetar, kabut semakin pekat, mencoba menutup jalan makhluk itu. Namun dari kejauhan, terdengar jeritan panjang salah satu warga desa yang sudah bertemu langsung dengan Jatmiko berarwah. Mbah Sastro tertegun, hatinya remuk. Desa yang ia lindungi kini benar-benar terancam. Ia tahu, bila arwah Mbah Wiryo berhasil menancapkan teror di sana, seluruh kampung bisa menjadi ladang kematian. Dengan sisa tenaga, ia berdiri, menatap ke arah desa yang mulai dipenuhi cahaya obor dan jeritan. Maafkan aku, muridku. Aku harus mengakhiri ini, meski berarti melawanmu sendiri. Malam itu, dentang kentongan terus bertalu bercampur dengan jerit kesakitan. Tawa menyeramkan dan doa yang terputus-putus. Desa Jatiwaringin sedang memasuki malam tergelap dalam sejarahnya. Jeritan pertama dari arah desa membuat bulu kuduk Mbah Sastro berdiri. Ia berlari tertatih, mengikuti arah obor yang bergerak kacau di kejauhan. Suara tangisan, teriakan minta tolong, bercampur dengan suara tawa lirih yang begitu dikenalnya, tawa Mbah Wiryo. Saat Mbah Sastro tiba di tepi desa, pemandangan mengerikan langsung menyambut. Beberapa warga berhamburan keluar rumah, membawa obor dan pentungan. Namun langkah mereka terhenti ketika melihat sosok Jatmiko berdiri di tengah jalan desa. Wajahnya dingin, matanya marah menyala. Tubuhnya tegap, namun aura hitam pekat menyelimutinya. Di sekitarnya, 3 warga terkapar dengan tubuh kaku. Wajah membiru seolah darah mereka telah terkuras. Mulut mereka terbuka lebar, membeku dalam ekspresi nyeri. Ya Allah, itu si Jatmiko, teriak salah seorang warga sambil mundur ketakutan. Sosok itu menoleh pelan, tersenyum menyeramkan. Suaranya terdengar parau, bertumpuk dengan suara tua yang penuh dendam. Aku bukan lagi Jatmiko. Aku adalah yang pernah kalian kubur dengan hina. Aku kembali untuk mengambil hakku. Warga panik. Ada yang melemparkan obor. Ada yang mencoba memukul dengan bambu. Namun setiap kali mereka mendekat, sosok itu bergerak secepat bayangan. Satu persatu tubuh mereka terlempar, terbanting ke tanah, lalu diam tak bergerak. Mbah Sastro maju, menghunus kerisnya. Wiryo, sudahi ini. Aku tidak akan membiarkanmu menodai desa ini lagi. Arwah dalam tubuh Jatmiko menoleh. Matanya bersinar tajam. Sastro, dulu kau yang mengusirku, membiarkanku mati dengan cara paling hina. Kini lihatlah muridmu sendiri jadi wadahku. Kau kalah sejak awal. Pertarungan pun pecah. Mbah Sastro menebaskan kerisnya. Cahaya pusaka itu sempat menyambar dan mengenai tubuh Jatmiko. Sosok itu terhuyung, namun tidak berubah. Ia justru tertawa. Darah segar merembes dari luka, tapi segera lenyap, terserap kembali oleh kulitnya. Senjatamu tak lagi cukup, Sastro, teriaknya sambil menendang keras, membuat Mbah Sastro terhempas ke pagar bambu. Warga yang masih tersisa berteriak histeris. Sebagian lari ke hutan, sebagian jatuh terduduk tak berdaya. Obor-obor berjatuhan, membakar jerami dan kayu, hingga api kecil mulai menjalar di tepi desa. Dalam kekacauan itu, seorang anak kecil berlari ke arah Mbah Sastro. Mbah, ayah saya masih di rumah. Tolong. Mbah Sastro, meski tubuhnya gemetar, menggenggam keris erat-erat. Ia menatap anak itu, lalu menoleh ke arah sosok Jatmiko yang kini berdiri di tengah api. Siluetnya seperti iblis. Dalam hati, ia tahu, pertempuran ini tak bisa lagi ditunda. Desa Jatiwaringin hanya punya satu kesempatan, ia harus mengakhiri hidup muridnya sendiri, sekaligus menutup jalan bagi arwah Mbah Wiryo. Dengan sekuat tenaga, Mbah Sastro berdiri, matanya penuh tekad, meski hatinya hancur. Jatmiko, maafkan gurumu, tapi malam ini, salah satu dari kita harus berakhir. Api berkobar, jeritan warga masih terdengar, dan suara kentongan terus berdentum. Kini tak lagi seperti tanda bahaya, tapi seperti genderang kematian. Api membesar di tepi dasar, asap pekat mengepul ke langit malam. Obor-obor berserakan,
Tangisan dan jeritan warga menggema di setiap sudut. Di tengah kekacauan itu, sosok Jatmiko berdiri kokoh. Tubuhnya diselimuti aura hitam. Wajahnya pucat dengan mata merah menyala. Ia tampak seperti raja kegelapan yang baru saja bangkit dari kubur. Mbah Sastro, meski tubuhnya sudah rapuh dan penuh luka, berdiri tegak dengan keris pusaka di tangannya. Napasnya terengar, tapi sorot matanya penuh tekad. Malam ini harus jadi akhir. Tidak ada lagi jalan mundur. Wiryo, malam ini kita benar-benar menyelesaikan segalanya. Ucapnya lirih namun tegas. Arwah Mbah Wiryo dalam tubuh Jatmiko hanya tertawa. Suaranya bergema seperti dua suara bercampur. Kau sudah tua, Sastro. Kau akan mati di tanahmu sendiri. Dan aku akan hidup selamanya di tubuh muridmu ini. Dengan kecepatan mengerikan, sosok itu menyerang. Tubuhnya melompat. Tangannya mencengkeram seperti cakar. Matanya menyala ganas. Mbah Sastro menangkis dengan keris. Suara dentuman gaib terdengar, membuat tanah bergetar. Pertarungan itu bukan sekadar fisik, tapi juga benturan kekuatan batin. Setiap tebasan keris menyemburkan cahaya putih, sementara setiap serangan Jatmiko menyalakan kilatan merah pekat. Api di sekitar mereka seolah ikut menari, mengikuti alur pertempuran. Warga yang masih selamat hanya bisa bersembunyi di balik rumah, menutup mulut agar tak berteriak. Dalam sebuah benturan keras, Mbah Sastro terpental. Darah keluar dari mulutnya. Ia hampir jatuh, namun anak kecil yang tadi datang berlari mendekat, berusaha menolongnya. Mbah, jangan menyerah. Sorot mata anak itu membuat Mbah Sastro menggertakkan gigi. Ia menancapkan keris ke tanah, membaca doa-doa pusaka dengan suara bergetar. Tanah bergetar keras, cahaya putih merambat dari ujung keris, membentuk lingkaran cahaya di sekeliling arena pertarungan. Wiryo, kalau kau benar-benar laki-laki, hadapilah aku di sini. Jangan sembunyi di tubuh muridku, teriak Mbah Sastro. Arwah itu menggeram marah. Tubuh Jatmiko menggeliat, matanya semakin merah. Suaranya berubah menyeramkan. Baik, kalau kau ingin aku keluar, aku akan keluar dengan darahmu. Tubuh Jatmiko terhuyung, lalu tiba-tiba berteriak panjang. Dari dalam tubuhnya, asap hitam pekat menyembur keluar, membentuk sosok bayangan tinggi dengan wajah tua yang rusak dan mata merah menyala. Itulah wujud asli Mbah Wiryo, arwah penuh dendam. Kini bebas berdiri di dunia nyata. Mbah Sastro dengan tenaga terakhir mencabut kerisnya dan menghunus ke arah bayangan itu. Cahaya putih menyilaukan pecar, menusuk tubuh hitam pekat itu. Jeritan panjang menggema, membuat kaca jendela rumah warga pecah. Arwah itu berusaha melawan, namun tubuhnya mulai hancur, terurai menjadi asap. Sastro, kau akan menyesal. Aku akan kembali. Suara itu semakin melemah, lalu hilang terbawa angin malam. Tubuh Jatmiko roboh tak sadarkan diri. Napasnya tersisa tipis. Mbah Sastro jatuh berlutut, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia berhasil, tapi tubuh tuanya sudah tak mampu lagi menanggung beban. Dengan senyum tipis, ia menepuk dada muridnya. Kau selamat, nak, kau bebas. Tak lama kemudian, Mbah Sastro terkulai. Napasnya terhenti di pangkuan muridnya yang mulai sadar. Warga yang selamat keluar dari persembunyian, menangis melihat pengorbanan orang tua itu. Malam itu, api berhasil dipadamkan, tapi desa Jatiwaringin tak pernah sama lagi. Mereka kehilangan penjaga tertua mereka, tapi juga terbebas dari kutukan yang menghantui puluhan tahun. Jatmiko kini lemah namun sadar, berjanji di hadapan warga dan makam gurunya. Kelak, ia akan melanjutkan tugas, menjaga desa, agar darah dan pengorbanan Mbah Sastro tidak sia-sia. Dan sejak malam itu, setiap kali kentongan berbunyi di desa Jatiwaringin, warga percaya bukan hanya tanda bahaya, tapi juga pengingat bahwa arwah jahat pernah datang. Dan seorang guru tua telah menyerahkan nyawanya demi melindungi mereka.